Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak mahasiswa yang telah menyampaikan materi. Sekarang bagian saya untuk berbagi sedikit informasi untuk memperjelas apa yang harus diingat oleh teman-teman semua. Tadi disebutkan gejala-gejala dari orang yang terinfeksi COVID itu demam, batuk, dan sesak. Tapi kapan sih biasanya gejala ini muncul? Rata-rata waktu virus masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian mulai menimbulkan gejala, atau yang kita kenal masa inkubasi, itu kurang lebih 14 hari. Nah, setelah masa inkubasi ini, pada hari ke-14-nya, baru timbul demam, letih, lesu, nyeri badan, dan batuk kering. Lalu dua hari kemudian, mulai timbul sesak. Nah, bila berat, sesak inilah yang menyebabkan pasien yang terinfeksi COVID akan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan bila sesaknya semakin parah dan sehingga menyebabkan gangguan nafas yang berat, maka orang terinfeksi tersebut atau pasien tersebut harus dirawat di perawatan intensif rumah sakit. Sampai saat ini, belum ada pengobatan spesifik untuk virus ini. Maka, kita harus tetap mencegah diri dan orang di sekitar kita untuk tidak tertular dari virus ini. Walaupun tidak ada riwayat kontak dengan orang sakit, atau orang di sekitar kita tidak ada yang terinfeksi, tetap harus mencegah kontak dengan virus itu. Kenapa? Karena orang di luar sana bisa saja baru pulang dari kota yang terinfeksi virus COVID-19 dan tidak bergejala dan kita tidak tahu hal itu. Sehingga orang tersebut bisa menularkan virus corona walau tidak terlihat gejala infeksinya. Jadi bagaimana pencegahannya? 4 hal yang utama yang harus kita lakukan adalah 1. Cuci tangan, 2. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 3. Menggunakan masker. Yang keempat, tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan. Kenapa sih tidak boleh menyentuh hidung, mata, dan mulut? Karena mungkin kita baru beraktivitas dari luar, atau contohnya di sini misalkan kita baru pulang dari sekolah. Lalu tangan kita menyentuh barang-barang di tempat kita belajar, misalkan seperti meja belajar pada gambar ini, yang mungkin telah terkontaminasi virus, karena virus ini dari hasil penelitian diketahui bila mengenai bahan kayu meja tersebut bisa bertahan hidup selama 2 hari. Atau tangan kita telah terkontaminasi akibat menyentuh barang-barang yang terinfeksi virus corona ini. Contohnya, misalkan kita lihat kejadian biasanya sekarang di pandemi ya, semua orang belanja online. Kemudian barang yang dibeli itu datang dalam paket itu dibungkus dalam dus atau karton, di mana kita ketahui informasi bahwa virus tersebut bertahan hidup dalam permukaan karton atau dus itu selama 24 jam. Nah, apabila kita sampai kontak dengan karton atau dus yang tadi, paket tadi yang terkontaminasi virus, maka tangan ini sudah menjadi perantara virus. Apabila kita tidak cuci tangan, lalu kita kemudian menyentuh mata, mulut, atau hidung, maka tangan ini bisa menyebabkan kita tertularnya virus ini. Lalu kenapa kita perlu masker? Nah, karena tadi saya sudah jelaskan bahwasanya tidak dapat dipungkiri kita dalam situasi pandemi ini tetap beraktivitas di luar, ingin pergi keluar, entah itu membeli sesuatu atau ada urusan lain. Nah, di luar itu kita tidak tahu orang lain itu terinfeksi atau tidak, dan tidak semua orang itu memakai masker.
tidak tahu orang itu baru pulang dari mana, apakah pulang dari daerah yang memang rawan infeksi virus corona di tempat yang orang-orang tadi baru saja tiba, atau bagaimana. Kita tidak pernah tahu bahwa orang di sekitar kita mungkin tidak bergejala tapi dia memiliki virus di dalam tubuhnya, dan dia misalkan batuk atau bersin masih tetap, walaupun tidak bergejala, masih tetap bisa menularkan virus tersebut. Nauzubillah min dzalik, kita tertular orang tersebut. Tapi bila kita memang sampai terinfeksi, kemudian ada virus dalam tubuh kita, tapi daya tahan tubuh kita kuat, lalu kita batuk dan bersin, maka masker ini bisa melindungi orang lain dari virus yang keluar saat kita batuk atau virus tersebut, saat kita batuk atau bersin tersebut. Namun, mungkin teman-teman masih bingung, banyak banget ya jenis masker yang ada di pasaran. Dan dari informasi kakak-kakak sebelumnya sudah ketahui bahwa kita cukup memakai masker yang non medis. Salah contohnya adalah masker kain. Karena masker medis hanya untuk tenaga kesehatan yang berhubungan dengan pasien di fasilitas kesehatan atau di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, untuk memilih masker kain mana yang baik, perhatikan jenis bahan dan berapa lapis masker tersebut. Dari beberapa informasi diketahui bahwasanya kain katun atau katun kombinasi, sutra, chiffon atau flanel ini memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Nah, filtrasi ini tergantung dari bahan tersebut, apakah 1 lapis atau 2 lapis. Nah, untuk katun yang 100% bisa memfiltrasi sampai lebih dari 80%. Dan apabila katunnya ini campuran atau kombinasi, filtrasinya menurun sampai menurun bisa lebih dari 65%. Namun filtrasi ini akan plus lebih rendah lagi apabila pada penggunaan maskernya terdapat gap atau ada celah udara di sisi masker. Jadi misalkan filtrasinya 80%, karena ada celah di dalam sisi masker akan menurunkan filtrasinya 50%. Kita tahu bahwa virus COVID itu berukuran 125 nanometer. Sehingga kalau lihat kita dari informasi tabel berikut, filtrasi yang harus yang baik dari masker yang kita pakai itu harus memiliki presentasi yang baik di kolom ini. Nah, sudah saya tandai bahwasanya masker yang berbahan cotton atau katun, kemudian katun 1 lapis atau 2 lapis, kemudian katun yang kombinasi dengan chiffon atau katun dengan flanel, itu filtrasinya lebih baik dibandingkan chiffon yang 1 lapis saja atau katun yang hanya 1 layer saja. Ini bisa menjadi rekomendasi kita untuk bagaimana memilih bahan kain dari masker yang akan kita pakai. Nah, apa sih sebetulnya manfaat dari lapisan masker? Ada 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Nah, secara info yang dihasilkan dari penelitian atau informasi yang didapatkan dari penelitian didapatkan bahwa lapisan pertama itu bisa memfiltrasi udara yang terembus saat batuk atau bersin, sehingga aerosol atau percikan ini yang kurang dari 5 nanometer bisa secara mekanik terfilter. Kemudian apa sih lapisan kedua ini? Nah, lapisan kedua ini adalah filtrasi secara elektrostatik. Jadi partikel-partikel yang bisa menembus lapisan pertama itu tertahan di lapisan kedua. Dan lapisan ketiga itu adalah lapisan yang tidak boleh tertembus oleh partikel-partikel aerosol tersebut, sehingga
dianjurkan memang masker yang digunakan adalah 3 lapis berdasarkan informasi ini. Berikut video yang menerangkan bagaimana dahsyatnya batuk atau bersin saat tanpa masker maupun dengan masker. Kita dengarkan ya. Ini adalah hasil penelitian dari Universitas Florida Atlantic yang memvisualisasikan partikel-partikel dari batuk dan bersin dari orang sehat. Makin tinggi tekanan atau kekuatan dari batuk itu, maka partikel-partikel yang menetap di udara lebih lama daripada batuk yang dengan tekanan biasa. Ini sudah 4 kali dipercepat, tapi masih ada tetap partikel itu diam di udara. Partikel tersebut bisa mencapai sekitar 3 meter dan bertahan selama 1,5 menit. Oke, berikut apabila batuk kemudian orang ini menggunakan masker. Ini cara membuat masker dari bahan kaos, di mana pinggirannya itu masih ada gap, sehingga kita lihat bahwasanya apabila batuk, partikel-partikel ini masih ada, terus bergerak bisa sampai 1 meter dan bertahan di udara selama 50 detik. Nah, apabila menggunakan masker yang dari pabrik yang fit ke muka kita, tertutup, tidak ada celah, maka masker itu bisa menahan partikel-partikel yang terhembus lewat batuk itu hanya sekitar 7-30 cm saja. Sehingga makanya itu tetap harus ada jarak dengan orang lain. Jadi tertahan ya 3-30 cm bila menggunakan masker. Itu video gambaran dari penggunaan masker. Nah, jadi saya mau mengingatkan, jadi apabila kita akan memakai masker, pertama jangan lupa cuci tangan, kemudian harus dengan air dan sabun yang mengalir selama 20 detik, lalu pastikan maskernya tidak ada yang basah, lembab, atau sobek. Kemudian pakaikan masker di muka kita dengan memasang masker agar menutup hidung sampai ke dagu tanpa ada celah di pinggir-pinggirnya. Dan jangan lupa untuk tidak memegang masker bagian depan. Dan kita lihat di sini bahwasanya saat kita menggunakan masker mungkin ada daerah leher kita terkontaminasi udara di sekitar dengan virus. Jadi kalau mau membuka masker jangan diturunkan ke atas dagu, karena otomatis masker tersebut jadi terkontaminasi. Lalu kita tarik lagi, kita pakai lagi masker yang tadi kita turunkan, lalu kita akan menghirup
masker tersebut yang sudah terkontaminasi. Jadi saya ingatkan bahwa masker yang kotor tidak boleh dipakai lagi, lalu tidak menggunakan dengan ada celah. Terus kalau misalnya membuka masker tidak turun, membuka masker tidak bersama orang yang dekat. Kalaupun misalkan sesak, jadi harus dibuka berjauhan sama orang di tempat yang aman dan tidak menggunakan masker yang sudah kotor. Bahkan tidak boleh kita saling bertukar pinjam meminjam masker orang dan masker kita. Masing-masing mempunyai maskernya sendiri. Kalau misalkan maskernya bikin sesak, ganti saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materinya bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya di channel ini untuk perkembangan pelayanan kesehatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.